Hai, apa kabar? Saya sempat kaget pas lihat marketplace harga dari iPhone 12 mini itu udah anjlok banget jadi harga 4 jutaan aja. Dan kira-kira gimana? Apakah jadi oke banget untuk tahun 2024? Yuk, mari kita bahas. Tahta iPhone paling laris di Indonesia yang selama ini kayaknya tuh dipegang oleh iPhone 11, iPhone XR itu kelihatan bangetnya dari penjualan kedua HP itu paling banyak, dan juga sampai ke aksesorisnya itu terbukti di toko saya sendiri. Penjualan aksesoris paling sering keluar tuh ya kalau nggak iPhone 11, iPhone XR. Dan tahta HP terlaris di Indonesia ini kayaknya harus mulai diturunin ke iPhone 12 series. Dan lebih detailnya itu adalah iPhone 12 series yang non-Pro. Kenapa begitu? Karena iPhone 12 series yang versi non-Pro itu udah turun banyak banget harganya. Untuk barunya ini udah turun lebih dari 40%, dan secondnya bahkan untuk iPhone 12 mini itu udah tinggal 4,9 juta aja untuk versi yang 64GB X garansi Inter. Terus juga iPhone XR dan iPhone 11 udah lumayan berumur, khususnya iPhone XR yang tahun ini harusnya jadi tahun terakhir HP itu dapat update iOS. Sementara itu, untuk iPhone 12 series atau spesifiknya dalam video ini yang bakal saya bahas adalah iPhone 12 mini rilis tahun 2020. Kalau kita tambahin sekitar 5 tahun, biasanya iPhone itu ngasih update iOS 5 tahun. Artinya, iPhone 12 mini ini bakal dapat update sampai dengan iOS 19. Artinya itu 2 atau 3 tahun lagi. Ini tuh masih cukup panjang ya untuk sebuah iPhone yang udah rilis dari 2020. Untuk segi desain, iPhone 12 mini ini nggak bisa dibilang jadul karena udah pakai desain kotak sama kayak iPhone 15 series yang merupakan generasi paling baru. Paling model kamera belakangnya aja yang vertikal kayak gini nunjukin kalau dia bukan iPhone keluaran terbaru yang diagonal kayak iPhone 13, 14, dan juga 15. Tapi ya nggak apa-apa lah, overall feel mewahnya masih berasa banget kok. Terus poninya dia masih lebar yang awal-awal mungkin akan berasa ganggu, mana layarnya udah kecil, ketutup pula sama poninya yang lebar. Ngomong-ngomong soal layar, untungnya layar dari iPhone 12 mini ini udah OLED dan udah support HDR10 sama Dolby Vision pula. Nggak kayak iPhone 11 atau iPhone XR yang masih IPS. Jadi itu mengapa menurut saya iPhone 11 ataupun iPhone XR udah harus ngasih tahtanya ke iPhone 12 mini ini. Paling kurangnya itu dia masih 60Hz ya, jadi untuk scrolling itu masih berasa kurang smooth ya jika dibandingkan dengan HP yang udah 120Hz. Tapi ya mau gimana lagi, kayaknya tuh Apple badek banget ya karena 60Hz itu masih dipertahankan sampai dengan iPhone 15. Terus untuk bobotnya karena dia mini jadi udah jelas ringan, handlingnya enak, dan dipakai satu tangan itu nyaman banget. Untuk performanya ini nggak perlu dikhawatirkan meskipun udah lumayan kalah ya jika dibandingkan dengan chipset flagship zaman sekarang, tapi secara keseluruhan Apple Bionic A14 di iPhone 12 mini masih bisa diandalkan. Untuk kebutuhan harian masih gesit, buka tutup aplikasi kenceng, nggak ada kendala. Untuk gaming ringan juga masih oke. Tapi saya yakin sih kebanyakan dari pengguna iPhone model mini gini bakal jarang main game di HP-nya. Palingan yang perlu dikhawatirkan itu adalah daya tahan baterainya yang cuman 2200 mAh doang. Jadi udah harus siap-siap akrab dengan chargeran. Apalagi kalau beli unitnya second, kan udah pasti kondisi baterainya nggak seoptimal beli barang baru. Dari pengalaman saya, cabut charger jam 7 atau jam 8 pagi gitu, dipakai seharian tanpa gaming, ya sekitar jam 4 sore itu udah minta dicas lagi. Terakhir nggak lengkap ngomongin iPhone kalau nggak bahas kameranya. Meski udah berusia 3 tahun lebih, kemampuan perekaman video iPhone 12 mini ini masih bisa diandalkan banget, terutama kalau dipakai ngerekam di siang hari. Hasilnya smooth, stabil banget, dan juga pasti bakal banyak yang suka. Hal yang sama bakal didapatkan kalau iPhone 12 mini dipakai buat foto di kondisi siang hari. Hasilnya sih bagus meski udah nggak sebagus HP-HP flagship zaman sekarang. Tapi overall gambar yang bakal didapatkan punya warna yang natural, enak dilihat, dan dynamic range yang lebar. Tapi lain cerita kalau iPhone 12 mini ini udah dipakai di foto kondisi low light. Udahlah, itu berasa kayak HP 3 jutaan. Ketajaman gambarnya jelas menurun dan noise-nya udah kelihatan banget. Belum lagi ada flare dari pantulan cahaya lampu yang lumayan mengganggu.
Kesimpulannya, buat kalian yang di awal 2024 ini lagi nyari iPhone dengan kondisi second atau juga mungkin baru, tapi harganya yang pengen yang udah terjangkau gitu ya, mending lupakan tuh si iPhone 11 apalagi iPhone XR yang usianya udah lumayan tua. Menurut saya iPhone 12 atau iPhone 12 mini itu bisa jadi opsi terbaik yang bisa kalian dapatkan karena HP-nya tuh masih oke, masih bagus, dan harganya juga udah lumayan terjangkau. Oke, segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan ini pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.